Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sahabat kalam, kembali bersama saya Umi Al-Aziz. Hari ini kita insyaallah akan membahas tentang ciri-ciri manusia yang berakhir dengan kesudahan yang baik ya. Setiap pergantian tahun ya, usia kita pun bertambah ya. Banyak orang yang merasa bahagia dan bangga karena diberi umur yang panjang ya. Namun sesungguhnya yang menjadi persoalan bukanlah seberapa panjang usia kita atau berapa-berapanya ya usia yang kita miliki gitu, tapi apakah usia yang Allah berikan itu mampu menghantarkan kita kepada kesudahan yang baik ya. Sebab umur panjang tidak selalu berarti membawa keberuntungan ya jika tidak mendekatkan seseorang kepada Allah. Sebaliknya, umur yang mungkin tidak terlalu panjang bisa menjadi sangat bernilai apabila diisi dengan iman, amal soleh ya, dan ketaatan kepada Allah. Saya yakin tidak ada seorang pun yang menginginkan akhir hidup yang buruk ya. Setiap kita tentu berharap dapat menutup perjalanan hidup ini dengan husnul khotimah ya, dengan kesudahan yang baik di hadapan Allah. Pertanyaannya, seperti apakah ciri-ciri orang yang akan memperoleh kesudahan yang baik itu? Sifat-sifat apa yang harus kita bangun dalam diri agar perjalanan usia yang terus berkurang ini tidak berakhir sia-sia ya. Dalam Al-Quran surat ke-13 ayat 22, Allah menjelaskan karakter orang-orang yang akan mendapatkan uqbad-dar, kesudahan yang baik ya. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang akhir perjalanan hidup, tetapi juga tentang bagaimana seharusnya kita menjalani setiap hari yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga menghantarkan kepada kesudahan yang baik ya. Marilah kita tadaburi bersama firman Allah dalam Al-Quran surat ke-13 ayat 22 ini. Allah berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad-dar. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik ya. Ya, kita perhatikan ya, dalam ayat ini Allah menerangkan tentang ada empat ciri utama manusia yang berakhir dengan kesudahan yang baik. Yang pertama itu adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya. Kita lihat di sini Allah tidak hanya mengatakan sabar saja ya, tetapi sabar karena mengharap wajah atau ridho Allah ya. Jadi yang dilihat Allah itu bukan hanya tindakan sabarnya, tetapi niat dibalik kesabaran itu ya. Contoh misalnya ada orang yang bisa menahan amarah karena takut kehilangan temannya atau pekerjaannya. Dia bersabar ya, tapi belum tentu karena Allah. Namun ada orang yang menahan amarah karena mengingat bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bisa menahan amarahnya ya. Nah, inilah sabar yang mengharap ridho Allah. Atau contoh dalam keseharian yang lain ya, sabar dalam ketaatan ya, tetap bangun untuk sholat subuh meskipun ngantuk, tetap membaca Al-Quran meskipun sedang malas ya. Atau sabar dalam meninggalkan maksiat walau kesempatan itu ada misalnya ya, tapi tetap bertahan untuk tidak melakukannya. Kemudian sabar menghadapi ujian saat sakit, kehilangan atau kesulitan ekonomi ya. Bukan berarti nggak sedih ya, tapi tidak sampai berburuk sangka kepada Allah ya. Jadi hakikat sabar mengharap ridho Allah itu adalah terus menahan diri, tetap taat
dan tetap berada di jalan Allah meskipun berat ya, meskipun melelahkan dengan segala ujian yang ada ya. Itulah sabar mengharap ridho Allah. Yang kedua adalah ciri daripada orang yang akan mendapatkan kesudahan yang baik itu adalah sholat ya, wa aqimus sholah. Dalam Al-Quran Allah tidak hanya mengatakan sholatlah ya, tapi sering menggunakan istilah aqimus sholah, tegakkanlah sholat ya. Menegakkan sesuatu berarti bukan sekedar melakukan gerakannya, tetapi membuatnya berdiri tegak dan memberi pengaruh nyata ya. Secara lahiriah yang namanya menegakkan sholat itu berarti menjaga waktunya, menyempurnakan rukun dan syaratnya, khusyuk sesuai kemampuan ya, dilakukan secara terus-menerus atau istiqomah. Itu secara lahiriahnya sholat yang tegak seperti itu. Tapi kalau secara batiniah, sholat yang tegak itu adalah sholat yang seharusnya membentuk perilaku diri setelah salam ya. Nah, pokoknya membentuk perilaku diri dengan apa yang kita sudah ucapkan di dalam sholat atau yang kita sudah lakukan ya. Contohnya misalnya ketika kita dalam sholat mengucapkan Allahu Akbar gitu ya, maka dalam kehidupan benar-benar kita mengakbarkan Allah. Misal ketika perintah Allah bertemu dengan keinginan diri, mana yang mau kita dahulukan ya. Misalnya keinginan diri kita, males saya nggak mau maafin dia pokoknya. Nah itu keinginan diri kita. Tetapi kan keinginan Allah itu apa? Kita disuruh memaafkan gitu ya. Nah dari ada satu peristiwa itu yang mempertemukan keinginan diri dengan kemauan Allah, mana yang mau kita akbarkan gitu ya. Ketika kita memilih untuk dendam misalnya, tidak memaafkan, berarti kan kita membesarkan diri kita tuh. Tapi ketika kita memilih untuk memaafkan karena ingat bahwa Allah menyuruh kita untuk bisa memaafkan orang lain, maka kita mengakbarkan Allah. Nah begitulah contoh daripada perilaku atau aplikasi daripada ucapan Allahu Akbar ya, Allahu Akbar dalam sholat kita gitu ya. Atau lagi contohnya misalnya ketika kita bilang Alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah, maka sholat yang tegak itu adalah dalam keseharian ketika misalnya kita tidak dipuji ya akan kebaikan kita tidak kecewa gitu ya, atau kita tidak marah karena kita sadar bahwa pujian itu milik Allah gitu. Bahkan justru ketika kita bisa berbuat baik, seharusnya kita yang memuji Allah ya, karena dialah yang membuat kita atau yang mengizinkan kita untuk bisa berbuat baik gitu ya. Jadi dialah yang mengizinkan itu terjadi gitu. Sebagaimana dalam Al-Quran ada kata-kata kalimat seperti ini, wa minhum sabikum bil khairat biiznillah ya. Jadi mereka semua bersegera dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah gitu. Jika sholat belum banyak memberikan belum banyak mempengaruhi sikap, lisan, kejujuran, amanah dan hubungan kita dengan sesama manusia, maka mungkin gerakan sholat udah kita lakukan ya, tetapi pesan-pesan sholat yang belum sepenuhnya ditegakkan dalam kehidupan ya. Maka menegakkan sholat itu bukan hanya berdiri menghadap kiblat 5 kali sehari, tetapi membiarkan nilai-nilai yang diucapkan dalam sholat berdiri tegak dalam perilaku sehari-hari. Itulah sholat yang tegak ya. Baik, selanjutnya ciri-ciri dari manusia yang berakhir dengan kebaikan atau husnul khotimah adalah berinfak ya. Jadi setelah menyebut sabar dan sholat, Allah langsung menyebut infak ya, seolah-olah Allah tuh ingin mengajarkan bahwa hubungan kepadanya atau hubungan dengannya harus tampak dalam hubungan kepada sesama manusia ya. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat 2 ayat 3, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, perhatikan, Allah tidak mengatakan sebagian harta yang mereka miliki, tetapi rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Artinya infak itu lahir dari kesadaran bahwa semua yang ada pada kita hanyalah titipan Allah ya.
Banyak orang memahami infak tuh hanya sebatas materi atau uang gitu ya, padahal secara luas infak adalah mengeluarkan sebagian dari apa yang Allah titipkan untuk kemaslahatan dan kebaikan ya. Contohnya punya harta, kita berbagi harta, punya ilmu, mengajarkan ilmu, punya tenaga, menginfakkan tenaganya kepada orang yang membutuhkan ya, punya waktu, kita luangkan waktu untuk orang tua, keluarga, atau kegiatan kebaikan yang lain gitu. Kemudian punya jabatan, kita gunakan untuk bisa menolong orang lain ya, bukan untuk menzolimi ya. Jadi infak adalah asar atau jejak daripada orang yang telah menegakkan sholat ya. Infak mengajarkan bahwa hidup tidak hanya untuk menerima, tetapi juga memberi. Itulah mengapa dalam banyak ayat Al-Quran, sholat dan infak itu hampir selalu disebut berdampingan ya. Sholat memperbaiki hubungan dengan Allah, sedangkan infak memperbaiki hubungan kita dengan sesama atau dengan makhluknya ya. Dan ciri yang terakhir adalah ciri daripada orang yang mendapatkan kesudahan yang baik adalah orang yang mampu membalas atau menolak keburukan dengan kebaikan. Nah, kalau kita perhatikan ya, kenapa urutan ciri orang-orang yang mendapatkan kesudahan yang baik ini dimulai dengan sabar dulu ya. Kalau kita renungkan, urutan tentang ciri-ciri tadi bukan kebetulan ya. Kenapa sabar disebut Allah paling awal dan ditutup oleh satu perilaku diri khusus tentang menolak kejahatan dengan kebaikan ya. Sabar ditempatkan di awal karena sabar adalah fondasi dari 3 amalan yang tadi ya. Orang tidak akan bisa istiqomah sholat tanpa sabar. Misal lagi asik-asik nonton TV ya, tontonan yang sedang disukai, misalnya tiba-tiba masuk waktu sholat. Nah, orang yang bisa sabar untuk menahan tidak meneruskan tontonannya, maka dia baru bisa sholat gitu kan. Sebaliknya yang tidak bisa menahan sabar pasti dihabiskan dulu tontonannya ya. Akhirnya sholatnya di akhir, bahkan bisa jadi terlewat ya. Lagi sibuk-sibuk bekerja, sabar dulu, berhenti dulu. Lagi ngantuk-ngantuknya, sabar, jangan tidur terus ya, sholat dulu. Itulah maka dalam ayat yang lain sabar disebut lebih dulu daripada sholat ya. Wasta'inu bisobri wassolah. Kemudian contoh lain misalnya, orang tidak akan bisa berinfak tanpa sabar menahan kecintaannya kepada harta ya. Jadi seakan-akan sabar ini adalah mesin penggerak yang membuat amalan-amalan lainnya tuh tetap berjalan ya. Lalu mengapa membalas keburukan dengan kebaikan disebut di bagian akhir ya? Karena ini bisa dianggap sebagai buah daripada 3 hal sebelumnya ya. Orang yang sabar mungkin bisa menahan emosi, orang yang sholat mungkin bisa menjaga hubungan dengan Allah, orang yang berinfak mungkin bisa mengalahkan kecintaan kepada hartanya. Tetapi ketika disakiti lalu tetap bisa berbuat baik pada orang yang menyakiti, nah disitulah ya terlihat sejauh mana ketiga hal yang tadi itu ya, sabar, sholat, infak benar-benar telah meresap ke dalam hatinya ya. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa ya, membalas keburukan dengan keburukan juga mudah ya. Tetapi membalas keburukan dengan kebaikan memerlukan hati yang telah dididik oleh sabar, sholat, dan kedekatan kepada Allah ya. Misalnya ada orang berkata kasar, kita menjawab dengan santun. Ada orang tidak menghargai kita, tetapi kita tetap berbuat baik ya. Ada orang yang pernah mengecewakan kita, tetapi kita ketika dia membutuhkan pertolongan, kita tetap menolong ya. Bukan berarti membiarkan kezoliman atau tidak boleh menegakkan keadilan ya. Namun hati kita ini tidak dikuasai oleh dendam ya. Karena itulah Allah meletakkannya di akhir seolah-olah sebagai ujian tertinggi dari akhlak seorang mukmin ya. Jadi ketika dizolimi, apakah dia tetap mau berbuat baik atau tidak ya. Yang perlu kita renungkan adalah sangat mungkin kita merasa sudah rajin sholat, sudah berinfak ya, itu semua kan masuk dalam kategori memberi ya. Namun ketika
ada orang menyakiti kita, maka ini akan masuk dalam kategori menerima, yaitu menerima resiko dari apa yang kita beri ya. Contoh misalnya, semua orang bisa memberi senyum terbaik kepada orang lain ya, tapi ketika orang lain yang kita senyumi ya tidak merespon atau bahkan malah memalingkan wajahnya misalnya gitu, apakah kita siap menerima perilaku orang itu gitu dengan senyum yang udah kita berikan yang terbaik ya, kemudian dia misalnya membuang muka gitu ya kan. Tidak semua orang bisa menerima itu gitu ya. Bagi orang-orang yang sabar, insya Allah yang mengharap ridho Allah, kemudian yang sudah memperbaiki hubungannya kepada Allah ya dengan sholatnya itu, dengan menegakkan sholatnya, dan banyak melatih diri dengan memberi yang terbaik, maka insya Allah orang-orang seperti itu akan mampu menerima resiko terburuk dari apa yang diberinya ya, sehingga dia mampu menolak atau membalas keburukan dengan kebaikan ya. Maka bisa dipahami bahwa Allah menutup ayat ini dengan menolak kejahatan dengan kebaikan, karena itulah salah satu puncak asar atau jejak dari orang-orang yang sholat ya. Saat seseorang mampu melakukannya, dia tidak hanya baik saat berhadapan dengan Allah dalam sholat, tetapi juga baik saat berhadapan dengan manusia dalam ujian kehidupan. Dan karena itulah Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang memperoleh uqbadar, kesudahan yang baik ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berakhir dengan husnul khotimah. Demikian kajian kita hari ini, semoga manfaat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.